Shalom, selamat pagi God Lovers. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang besar. Jadi serahkanlah segala harapanmu kepada Dia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami menyembah-Mu, kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Yesus. Kami tahu Tuhan, Kau yang layak kami sembah, kami agungkan, kami muliakan Tuhan. Oh, haleluya. Oh Yesus, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Salam God Lovers, kita jumpa lagi dalam program Word from Heaven. Kali ini saya ingin kita bersama-sama merenungkan Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 32, tapi tentu kita tidak baca secara keseluruhan. Tema renungan adalah kembali ke titik awal. Di dalam perumpamaan ini adalah perkataan Tuhan Yesus, Lukas 15 ayat 28 sampai 32 yang mengatakan, "Maka
marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lambu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Bapak Ibu God lovers, pencinta Word from Heaven, pada Lukas 15 ini Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang pemuda yang meninggalkan rumah ayahnya. Namun kemudian ia menyadari bahwa ternyata rumahnya, keluarganya lebih bernilai dibandingkan dunia luar yang dia alami. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang atau lebih dikenal dengan prodigal son, si bungsu meminta bagian dari harta bapaknya ketika berkelana jauh dari rumah, ia terus berpoya-poya. Namun gaya hidup yang poya-poya itu justru menjeratnya, sehingga ia jatuh miskin, akhirnya ia pulang mengaku dosa. Berbagai konsekuensi hidup yang menyakitkan telah memaksanya untuk kembali kepada seorang Bapa yang penuh kasih. God lover yang dikasihi Tuhan, seringkali kita pun merasakan kecenderungan untuk menyimpang dari pribadi yang telah menebus kita. Kita lebih memikirkan hal-hal yang luar biasa yang terjadi di dunia, yang lepas dari kasih karunia Tuhan. Bapa kita yang penuh kasih saat ini sedang memperhatikan dan menantikan kita kembali. Bapak Ibu pencinta Word from Heaven, bagi saudara yang memiliki kendaraan pasti sering ke SPBU untuk isi bensin. Dan kata-kata yang paling sering kita dengar dari pelayan di pom bensin itu adalah dari nol ya Pak, dari nol ya Bu. Ucapan dari Sang Bapa di Lukas 15 tadi ayat 32 yang mengatakan kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sang Bapa sudah menganggap si bungsu yang lama sudah mati dan kini menjadi hidup kembali. Merupakan tanda pengampunan yang tulus dan harapan agar si bungsu yang sudah mati karena dosa dan masa lalunya yang kelam bisa memulai kembali hidupnya dari titik awal. Dimulai dari nol. God lover, pencinta Word from Heaven, Bapak Ibu yang terkasih, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hidup dalam dosa dan mementingkan diri sendiri dalam pengertian yang terdalam merupakan pemisahan dari kasih, persekutuan, dan kekuasaan Tuhan. Kita melepaskan diri kita dari kasih karunia. Orang berdosa atau orang yang mundur dari iman ada seperti anak bungsu tadi, yang dengan memburu kesenangan dosa, kesenangan-kesenangan duniawi, gemerlapnya dunia ini, bahkan memboroskan semua kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Jasmani, mental, dan rohani kita, yang merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Hal ini menghasilkan kekecewaan dan kesedihan. Tidak sedikit orang yang saat ini berjalan di dalam kesedihan, berjalan di dalam kekecewaan. Kadangkala keadaan pribadi justru memalukan karena melepaskan diri dari lingkaran anugerah Tuhan. Dan dia selalu kehilangan hidup yang benar dan sejati yang hanya dapat ditemukan sebenarnya di dalam hubungan kita yang benar dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sebelum orang-orang yang hilang dapat datang kepada Tuhan, kita harus menyadarkan mereka. Mereka harus melihat kedudukan mereka yang sesungguhnya sebagai budak dosa karena terpisah dari Tuhan, keluar dari kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus dengan rendah hati kembali kepada Bapa, mengakui dosa kita dan bersedia untuk melakukan apa saja
yang diminta oleh Bapa kita. Istilahnya mari kita mulai dari nol. Bapak Ibu, tidak pernah ada kata terlalu cepat untuk kembali kepada Tuhan. Selalu diberi kesempatan, selalu ada kesempatan, tinggal kita mau mengambil kesempatan untuk kembali ke Tuhan dan memulainya dari nol. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan ingatkan kembali kepada kami. Kalau kami memang sudah menjauh, kalau kami sudah melepaskan diri kami dari lingkaran kasih karunia Tuhan, tolong kami ya Bapa untuk kembali. Pagi ini kami diingatkan bahwa firman Tuhan, kasih karunia Tuhan ada terus menanti kami, menunggu kami untuk memulai kembali hidup seperti yang Tuhan inginkan. Dalam anugerah dan kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. God Lover diharapkan membagikan link YouTube Renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat, dan teman yang terkasih agar mereka juga sama-sama diberkati seperti kita saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam.